Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Ini saya menghadirkan seorang ibu dari Karawang. Anggota 1 tahun yang lalu, hari ini tanggal 6 bulan 4 2023. Jadi 1 tahun yang lalu, beliau mengikuti Mobi dan hari ini ingin bercerita bagaimana pengalamannya, suka dukanya, struggle for life-nya, mempertahankan eksistensi diri bahwa hidup itu tidak boleh sakit, Sir. Dan oleh karena itu, untuk mempertahankan agar tidak sakit, maka kadang-kadang harus berbeda pendapat dengan orang lain, kadang berseberangan. Tetapi dari sini, eh, kita akan mendapatkan banyak hal yang mungkin bisa kita tiru, bahwa memang kadang-kadang untuk sembuh dengan cara naturopatik perlu kekokohan hati. Dan ini akan diceritakan oleh Bu Kartika dari Karawang. Mungkin silakan Bu memperkenalkan diri dan mungkin bisa diceritakan apa saja Iya, pengalaman Ibu. eh, Silakan. eh. Iya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Eko sudah Ya, memberi kesempatan untuk saya bertestimoni. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ibu Dekartika Sari dari DOL 1380810. Saya setahun lalu mengikuti program MOBI dan berhasil sembuh tuh ya memang pas di 1 tahun gitu ya. Eh, Menurut saya MOBI ini bagus karena saya sudah mencobanya sendiri gitu. Banyak diet yang saya lakukan untuk menurunkan gula darah ini tapi tidak berhasil. Berat badan saya turun tapi tidak dengan gula darahnya. Nah, itu yang bikin saya penasaran sebenarnya ada apa sih di tubuh kita gitu kan. Nah, akhirnya lewat seorang teman yang karena saya terdeteksi diabetes di usia 47, saya sempat marah sama dokternya karena dokter bilang saya itu menopause gitu kan. Saya bilang, nggak mungkin dok, dokternya tetap bilang gitu kan, ya ibu menopause. Ibu jangan merasa diri ibu muda ya, ibu udah tua, dia bilang gitu. Nah, jadi saya orang yang termasuk yang menolak tuanya gitu kan. Karena saya berusaha untuk belajar gitu kan. Apa sih yang bikin ini? Karena memang penderita diabetes itu dari wajahnya tuh memang kelihatan tua gitu. Nah, mulai dari situ saya belajar. Ini apa sih gitu kan. Saya sering terjatuh karena obesitas. Berat badan saya di usia 47 tahun itu ada di angka hampir 80. Dan itu menyebabkan saya sering jatuh kalau berjalan gitu kan. Lama-lama saya penasaran, ini kenapa gitu kan. Akhirnya saya coba cari literasi gitu. Dan di situ dibilang bahwa salah satu ciri dari diabetes itu kita obesitas kalau berjalan juga suka jatuh. Akhirnya saya datang ke rumah sakit gitu kan untuk apa namanya cek laboratorium di sana. Perawatnya bilang kalau um, urin saya itu positif. Saya tanya urin positif itu apa gitu kan. Dia bilang bahwa ibu udah terindikasi beberapa macam penyakit dan itu yang bisa menjawab dokter. Dan ibu harus ke penyakit dalam untuk membaca hasil lab ini. Dan saya nggak mau yang hubungannya sama dokter spesialis itu saya nggak akan mau gitu. Karena pasti yang hal-hal yang menurut mereka ya harus begini, harus minum obat, harus ini dan saya nggak mau gitu kan. Jujur saya udah capek gitu kan, capek minum obat gitu. Akhirnya saya coba kontak salah satu dokter umum dan itu memang dokter langganan gitu kan. Saya bilang, dok saya mau periksa gula darah. Akhirnya diperiksa ternyata ada di angka 289 itu gula darah sewaktu. Sementara saya kalau habis makan itu gula darah saya bisa sampai angka 300. Berbagai diet yang saya lakukan, tapi itu nggak bisa. Ramuan juga saya lakukan. Yang ada, badan saya ini setengah bengkak. Bengkak di sini. Jadi Bapak Ibu kalau lihat saya seperti ini yang menonjol tuh pasti yang di bagian sebelah kiri ini jauh lebih besar. Tangan saya juga bengkak. Itu karena herbal. Saya ingat herbal itu kan nggak ada takaran. Ya mungkin karena saya udah terdetek diabetes, jadi obat itu udah nggak mempan gitu kan. Akhirnya dokter bilang, ibu harus minum metformin apa segala macam. Ternyata saya diare, saya nggak cocok sama obat itu. Akhirnya saya balik lagi ke dokter, diganti dengan glukopak. Glukopak itu dengan 500 mili itu juga saya masih setengah hati gitu minumnya gitu kan. Memang gula darahnya turun, tapi itu sesaat. Akhirnya saya ngontak seorang teman gitu yang dia udah berhasil duluan di Mobi gitu kan dan Masya Allah luar biasa ya dari berat 100-an kilo itu dia bisa memangkasnya dengan 63 dan dia tuh nggak doyan makan. Saya tuh salut banget dari dia yang tukang makan nggak doyan makan. Jadi akhirnya saya banyak belajar dari beliau. sebentar. Dari ratusan kilo menjadi enam Ya, puluh kilo. 63 kilo. Siapa namanya, Bu? Itu anak buahnya Bu Arum, Ibu Yanti dari Karawang juga. Ah, suatu saat saya akan harus
Ya, cuma dia Cownya. nggak mau testimoni, saya juga nggak tahu kenapa gitu kan. Saya bilang pernah telepon Pak Eko, enggak, aku takut gitu ya. Pak Eko baik kok gitu kan. Ya. Iya. Silakan Mm. lanjut boleh lagi Ya, Bu. jadi akhirnya ngasih gitu kan. Terus saya cari kisi-kisinya. Saya yang awal saya tanyain, yang diharamkan di mobil itu apa sih makanannya gitu kan? Gitu kok kamu bisa bisa sampai nggak doyan nasi, nggak doyan segala macam itu apa? Dan kamu bisa konsisten gitu ngejaga berat badan gitu kan. Terus dia cerita, ya udah. Akhirnya dari berbekal ininya dia, dari mobil saya lihat YouTube-nya, cuma saya bingung mesti belajar dari mana kan. YouTube mobil itu kan banyak banget. Akhirnya saya tanya, ini pola makannya seperti ini. Loh, ini kan rumpunnya ketogenik gitu kan. Saya bisa nggak ya? Ah, bismillah aja deh pasti bisa gitu. Akhirnya 2 minggu saya apa namanya belajar tentang pola makannya Mobi. 1 minggu saya belajar tentang intermittent fastingnya yang 16 jam itu. Kenapa ada Eh, 16 saya, jam? saya boleh tahu apa Ya, tanggapan Ibu pada saat melihat YouTube kita dulu? eh, kalau menurut saya gini Pak, apapun ilmu yang diberikan orang tuh saya akan sangat menghargai gitu kan. Apalagi ketika teman saya bilang ini diabetes kemanusiaan nggak bayar, ada gitu gitu kan. Sekarang tuh dunia udah serba-serba yang semua itu diukur dengan uang. Ada ya? Ada gitu kan. Beli obat nggak? Enggak. Oh, terus ngapain aja? Pola makan. Oh, pola makan. Oh ya udah, saya bandingkan dengan yang satu kan gitu kan. Ada yang oh Anda bisa nurunin HbA1c dalam jangka berapa waktu gitu kan. Saya coba kontak mereka gitu. Ternyata wow, di situ oh ibu harus minum suplemen. Suplemennya harganya segini. Oh iya vitaminnya seperti ini. Waduh, ini judulnya bukan gula darah saya yang turun ya. Ini pendapatan saya bisa turun ini gitu kan. Ya, akhirnya saya coba gitu kan dari testimoni orang-orang gitu. Terus yang bikin saya takjub, di situ ada profesor, ada dokter, ada para cendekiawan, ada orang-orang pinter gitu kan. Mereka mengikuti ini gitu. Lah, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, bukan juga orang pinter, ya saya harus belajar di sini karena role modelnya juga udah ada kan teman saya gitu kan. Akhirnya saya buka-buka YouTube gitu. Oh ya udah, berarti pilihan saya di sini. Saya banyak dapat tantangan dari orang-orang ya. Saya dihajar sana sini, dibilang edan lah, dibilang aneh gitu kan, dibilang ekstrim, dibilang apa segala macam. Oke, saya blokir. Jadi mohon maaf teman-teman yang kemarin sempat saya blokir, saya memang pengen sendiri, saya pengen memang konsentrasi dengan pengobatan ini ya gitu kan. Saya keluar grup yang memang berseberangan dengan saya keluar gitu kan. Ini pilihan saya pengen sembuh. Karena apa? Saya lihat teman saya itu sembuh, dia sembuh, saya juga harus sembuh. Dia bisa, saya juga harus bisa. Orang makannya juga enak kok gitu, hanya makan telur. Apa yang aneh dari makanan dari telur itu? Dia harganya murah, gampang didapat, mengandung asam amino esensial. Wah, ini luar biasa gitu kan. Ya cuman makan telur gitu kan. Tapi ya udah, seiring berjalannya waktu, kita kan ada yang namanya bosen. Bosen, boring gitu kan main ini. Ya udah, otak ini mulai berjalan. Gimana sih caranya biar makan telur ini sesuatu yang jadi sesuatu yang menyenangkan dan menjadikan habit gitu kan. Mulai saya ngutak-ngatik di dapur itu. Jadi kerjaan saya tuh ngutak-ngatik resep gitu kan. Saya jarang keluar rumah, jarang juga makan di luar. Kalaupun makan gitu kan saya masih bawa kemana-mana gitu kan. Sampai akhirnya 6 bulan itu berat badan saya tuh turun 24 kilo dan ya mereka bilang wow body goal ini gitu kan saya turunin baju-baju semua gitu saya bilang sama suami saya ayah ini kalau lemarinya udah kosong gitu kok oh ya nggak apa-apa kecil kalau cuma disuruh beli baju ayo gitu kan ya mulai dari situ akhirnya mereka bilang kok muka kamu puyuh ya gitu kan ini mungkin gara-gara dietnya apa segala macam baiklah kalau cuma buka puyuh gitu kan bisa di ini ya coba aja poles-poles dibukanya jangan sampai terlihat kita tuh capek jadi kalau saya bilang kalau ada orang yang protes tentang ya mobi gitu kan kita jangan pernah menunjukkan wajah sedih ke mereka. Jangan tunjukkan kalau kita ini lemah gara-gara diet itu gitu. Pada akhirnya mereka nggak menyalahkan orang lain, pasti yang dibilang hobinya ini yang salah. Karena benar Pak, saya pernah dapat telepon dari salah satu lansia yang dia memang istrinya itu nggak apa namanya nggak mendukung. Dia bilang ini profesor aneh ya hasil bumi kok nggak bisa dimakan lama-lama matilah awak. Nah sekarang bapak mati nggak? Nggak kan? Saya bilang gitu. Dia ketawa gitu kan. Saya coba menghibur mereka aja karena kita memang satu dol pak. Memang apa awal-awal di dol itu kan mereka agak kaget gitu. Oh ternyata ekstrim banget ya kayak begini. Saya rasa enggak. Saya mengutip kata-katanya Bu Carkini. Apa yang aneh sih dari telur? Telur itu kan bermanfaat. Yang bikin bahaya itu kan makan telur sama kulitnya gitu. Saya ingat banget Bu Carkini itu pernah ngomong gitu.
Saya Ya, tahu Bu Jaki ini sedang menghibur para anggota di Zoom itu kan waktu itu. Iya sih, saya pikir juga iya gitu kan. Akhirnya ya udah, sampai beberapa lama saya jalanin gitu kan. Akhirnya saya kena mah ternyata gitu kan. Nah, saya cari penyebabnya apa gitu kan. Nah, ternyata setelah saya telepon Pak Eko, saya baru tahu tentang pH dan itu tidak pernah diungkap di dokter manapun. Saya belum pernah dengar sih kalau mereka bilang harus menjaga pH tuh, belum pernah dengar sama sekali gitu kan. Terus akhirnya, emang pH kenapa Pak gitu kan? Iya, pH tinggi ternyata bisa menghalau virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Untuk itu kita disuruh untuk menjaga pH-nya supaya tetap di angka yang normal. Caranya gimana? Oh, ada olah nafas gitu kan. Oh iya, saya nggak sanggup Pak kalau disuruh olah nafas 200 kali gitu. Ya udah, jadikan habit-habit dulu gitu kan. Setiap kita mojok di suatu tempat, ya udah tarik nafas saja meskipun dapat 10 kali, 5 kali. Kenapa? Karena otot paru kita biar agak lentur gitu kan. Jadi untuk mencintai sesuatu itu kan kita perlu memang pelan-pelan gitu kan. Mesti mesti yang nggak bisa langsung gitu kan. Sama seperti menjalankan apa namanya program dari Pak Eko gitu, memang kita harus pelan-pelan gitu dari telur 5, telur 10, 15. Saya makan terus sampai 23 Pak, 23 gitu kan. Nah, oh, saya awal kesembuhannya itu tuh dilihat dari memang kondisi yang saya makan telur itu gitu kan. Karena saya ngerasa bahwa ya bodoh amat gitu kan. Enggak kolesterol sih. Enggak. Saya kan tidak mencampurkan ini dengan karbo gitu kan. Terus saya lihat, kenapa makan telur? Oh iya, telur kan harganya murah gitu kan, gampang didapat, terus mengandung asam amino esensial gitu kan, yang dia sangat berguna banget untuk apa namanya rekonstruksi tubuh gitu ya, gitu. Yang saya tahu tuh seperti itu gitu kan. Terus kenapa makan jamur? Sepertinya jamur ini kan dia, yang saya tahu yang awam gitu kan, dia nggak perlu sinar matahari kok buat tumbuh gitu kan, dia cuma numpang di satu pohon gitu dan dia berfotosintesis ya kalau nggak salah gitu kan. tidak berfotosintesis ya. Tidak berfotosintesis ya Pak, iya tidak berfotosintesis gitu kan. Nah terus ada alpukat, kenapa ya yang dianjurkan cuma alpukat, gimana dengan buah-buah yang lain? Oh ternyata alpukat itu mengandung kalium gitu ya, dia memiliki fungsi untuk melindungi jantung kita gitu, seperti jantung dalam keadaan berdetak kencang gitu kan, jadi itu sangat membantu gitu. Terus kenapa harus ada minum VCO juga? Oh ternyata VCO itu kan gunanya untuk mengurangi kita yang supaya tidak Alzheimer gitu. Dan saya rasakan setelah minum VCO itu kulit dia tuh jauh lebih halus gitu. Dan itu teman-teman saya tuh suka tanya gitu kan, kok Bu Tika kulitnya halus? Ya saya minum VCO tiap pagi dan mau menjelang tidur gitu kan. Nah dari itu terus untuk menaikkan pH. Nah itu awal-awalnya permasalahannya gini, untuk menaikkan pH itu jauh lebih susah ternyata ketimbang kita nurunin gula darah. Kalau gula darah kita tetap IF-nya diperpanjang gitu kan kalau untuk ya untuk apa namanya penyembuhan gitu. Tapi ini pH gimana ya gitu. Ternyata dari kecemasan pH itu bisa turun. Dari kita yang kalut aja pH itu bisa turun. Waduh, ini kok penyakitnya bisa begini banget gitu kan. Akhirnya saya ketemu jawabannya di sini gitu. Nah, di sini makanya kan kita perlu untuk belajar memahami sebuah ilmu gitu kan. Saya ngerasa saya bukan orang pinter gitu, tapi saya mau belajar gimana ya caranya. Ya udah, teori-teori yang dari Pak Eko saya coba ke badan saya dan itu memang tidak ada yang meleset. Saya ingat banget Pak Eko pernah bilang gini, jika ibu memasukkan karbo, katakanlah itu cheating, tubuh akan marah. Tapi saya nggak pernah tahu marahnya tubuh itu seperti apa. Saya nggak tahu gitu kan. Akhirnya suami saya bilang, udah 3 bulan loh, udah saatnya makan nasi. Kan nggak lucu kalau kamu lupa rasanya nasi. Ya, untuk menyenangi orang yang tersayang nggak apa-apa lah saya coba ya gitu kan. 1 sendok nasi itu saya bagi tiga suapan gitu. Ibu tahu yang terjadi 5 menit kemudian saya pusing. 10 menit kemudian saya tertidur di meja makan. Asli saya tertidur, lemas, lunglai, udah nggak tahu lagi gitu kan. Oh, ini ya namanya tubuh marah. Akhirnya teman-teman tahu kan gitu kan. Oh, kamu nggak bisa keluar ya, Ki? Oh iya, teman saya nganterin makanan gitu kan. Saya ambil di pos satpam depan gitu kan. Saya naik motor, habis saya pikir kan lebih dekat gitu kan naik motor. Saya nggak bisa, kaki saya nggak bisa menyanggah motor itu. Akhirnya saya jatuh gitu kan. Saya buru-buru telepon Pak Eko kan waktu itu. Terus langsung pernyataan Pak Eko tuh yang bikin saya wow gitu kan. Oh gitu ya Pak. Iya. Ibu kan tadinya makan protein gitu kan. Tenaga yang ibu dapat itu kan dari keton gitu kan. Ibu berusaha untuk mengganggunya dengan hadirnya karbo. Marahlah tubuh ibu dan akhirnya ibu dapat sakit. Oh, ternyata begini ya kalau tubuh marah. Akhirnya saya coba berdamai dengan diri saya sendiri gitu kan. Saya bilang, duhai tubuh yang baik hati, kita berdamai yuk. Aku nggak mau sakit gitu kan. Aku minta maaf ya sudah menzolimi gitu kan.
Itu setiap bangun pagi, Bu, saya bicara seperti itu hanya karena segini ya tubuh marah ya. Itu dengan 1 sendok nasi. Gimana yang nasi rendang apa segala macam gitu dimakan? Waduh, saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya ke nama dan saya ke dokter gitu kan. Nah, dokter itu suami saya langsung bilang, istri saya kan nggak makan sayur gitu kan, makannya telur gitu. Wah, dokternya bilang, oh bisa Bu, saya nggak setuju gini-gini. Dok, tolong kasih saya obat aja ya dok ya. Nanti saya habiskan dalam jangka waktu 3 hari. Kalau nggak habis nanti saya balik lagi. Oh enggak, ibu harus opnam gitu kan ini. Dok, saya tadi kesini ini gula darah saya dengan kondisi 105 loh dok. Berarti kan saya nggak parah-parah banget gitu. Iya, tapi kan ibu kan sesak napas ini nih. Saya nggak sesak napas pak. Cuman saya bilang kalau di dada saya itu sakit. Saya cari pak pemicunya apa. Ternyata saya kan makan kerupuk kulit yang dibeli di online itu gitu kan. Ini kenapa? Sebenarnya kan ini yang dianjurkan gitu kan. Cuma saya waktu itu tidak jeli dan memang tidak tahu gitu. Begitu saya periksa di dalam lemari, apa namanya kerupuk kulit itu ada benalunya Pak. Jadi dia apa kayak Hmm. membusuk gitu, ada jamurnya gitu. Apa dari sini? Oh, berarti ini gitu kan. Akhirnya saya mulai bergerilya gitu kan cari apa kerupuk kulit yang cocok gitu. Akhirnya lewat seorang teman dapatlah. Ya udah, pokoknya masalah ini selesai gitu kan. Ya udah, seiring berjalannya waktu saya kena lagi, mah. Itu juga sama, dokternya mau menganjurkan gitu. Kenapa? Saya tuh langsung mikir gitu, apakah gara-gara saya makan high protein itu mereka mendramatisir keadaan saya sehingga saya harus diopnam. Sedangkan yang saya tahu banyak orang yang selalu bilang gini, Mbak Tika, saya kan gula darah, terus ke rumah sakit saya diopnam, kenapa gula darah saya tinggi ya gitu kan. Ibu dikasih makan apa aja? Kasih makan bubur, dikasih minum teh manis, dikasih cake, dikasih ini, apalagi yang VIP, semua yang saya mau bisa saya makan. Oh gitu, gitu kan. Jadi, nah belajar dari situ saya memang nggak pernah mau di opnam Bu. Saya bilang, udah dok, kasih aja obat gitu kan. Nah, ada cerita lucu di obat ini. Nah, waktu awal saya kena diabetes itu gitu kan, terus saya mahnya kumat, saya coba makan obat itu disertai karbo dengan sedikit nasi. Ternyata itu jauh lebih sulit loh untuk menurunkan gula darah itu kembali ke awal lagi itu sangat susah dan butuh waktu sekitar 3 mingguan gitu dan itu juga belum tentu. Nah, ketika mah kedua gitu kan, saya tetap minum obat ini, tapi saya dengan PMB gitu. Ternyata saya nggak butuh waktu lama gitu kan. Jadi obatnya habis ya gula darahnya udah tetap di angka normal gitu kan. Akhirnya 6 bulan itu saya keasikan untuk nurunin berat badan sampai saya lupa nutrisi saya ini belum tercukupi gitu kan. Nah mulai dari situ saya coba tanya sama Pak Eko, Bu Tika makan 4 telur kurang, 5 telur kurang, 7 telur juga kurang lah terus berapa? Ayo tingkatkan lagi gitu kan. Ya udah, Bismillah, saya makan telur tuh 10. Saya telepon sama kakak saya, Kak, sumbangin telur ya gitu. Tenang, butuh berapa gitu kan, 50. Ya udah gitu kan. Akhirnya saya ini. Jadi lama-lama saya tuh enjoy gitu kan dengan pola makan saya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan apapun yang kita lakukan sekarang saat ini gitu kan, apalagi yang berhubungan dengan pola makan, cintai dulu apa yang kita makan. Kita Ya, berusaha untuk happy dengan makanan itu gitu kan, sehingga makanan itu akan jadi obat buat diri kita sendiri. ya. Dari semua itu kan mendapat tentangan dari banyak orang. Hmm, Teman-teman ya. berseberangan, Hmm, bahkan mungkin saya nggak tahu ya apa keluarga juga iya. hmm. Gimana mengatasinya, Bu? Kalau keluarga enggak, karena mereka tahu Ya. saya ini memang doyan diet. Jadi mereka tidak Oh pernah tahu iya. kalau saya ini diabetes. Jadi mereka tahu, termasuk mama saya, dibilang Kartika itu lagi diet untuk nurunin berat badan loh. Itu sekarang badannya tuh udah enak banget gitu, udah jarang ngomel dia sekarang, gitu kata mama saya gitu kan. Terus sementara orang-orang lain, ya gimana mau ini gitu kan, makan cuma telur aja gitu, apa segala macam gitu. Tapi saya, nah kebetulan saya tuh punya teman memang yang memang dia udah ketogenik. Dia bilang, itu Ibu Tika jangan dipaksa makan dong gitu kan, kasihan gitu. Dia kalau salah makan pasti badannya sakit karena saya pernah merasakan hal seperti ini gitu gitu kan. Hmm. Jadi dengan kondisi saya yang udah turun berat badan, saya ngerasa memang hari-hari saya tuh lebih bermakna gitu kan karena badan jauh lebih enteng dan lucunya lagi ini saya bingung. Biasanya saya kalau kena hujan itu selalu nyari obat yang namanya Poldanmik gitu kan. Kalau nggak pakai Poldanmik itu udah nggak bisa ini Ya, gitu ya. betul. Terus gitu. Ternyata kok dengan ini saya Enggak kok ya? biasa-biasa aja ya gitu kan, nggak pusing. Biasanya kalau kena hujan dikit harus dibasahin kan rambut kalau nggak pusing kan gitu gitu. Terus
suatu ketika Lebaran itu saya kena batuk gitu kan, kena batuk ya itu karena salah makan tadi gitu kan. Di mobil tidak dianjurkan untuk minum air es kan gitu. Nah waktu itu saya nggak ada air minum, yang ada air minum dingin ya saya minum gitu. Ternyata saya kena flu gitu kan. Nah mentor kan nggak bisa dihubungi saat Lebaran, apalagi Pak Eko kan saya nggak enak kan gitu kan. Ini saya berusaha nyari gimana gitu kan. Akhirnya eh, saya tuh waktu itu lagi ada acara dan kita acaranya di hotel. Teman saya bilang, Tik masuk ke kamar yuk. Kebetulan itu di lantai 14 gitu kan. Nah, sinar matahari itu kan ini banget ya gitu kan, terang banget ke situ kan. Saya pikir ini matahari sayang banget gitu kan. Coba dia berjemur gitu kan. Hanya dengan berjemur itu ternyata apa namanya pusing saya tuh jadi hilang gitu kan, hilang. Oh ini nggak pakai obat gitu kan. Terus Nah, saya sempat WA Bu Yuli gitu, Ibu obat batuk yang aman apa ya gitu kan. Bu Yuli baru bisa balas karena saat itu kan Lebaran gitu kan. Tapi saya udah iya. sembuh gitu kan, udah sembuh gitu. Akhirnya dengan yang 6 bulan itu yang nggak sembuh tuh saya coba kalau saya berjalan sendiri saya nggak akan bisa sembuh karena saya nggak bisa berkaca dengan orang-orang. Belajar di YouTube itu juga saya bingung gitu kan mesti mulai dari mana. Oke, ikut Zoom gitu kan. Ternyata ikut Zoom banyak pengalaman gitu sampai akhirnya oh ya udah saya bilang Bu Mary ada chapter nggak gitu kan saya pengen masuk gitu kan karena saya tahu chapter itu kalau dibuka gitu kan pasti itu isinya akan sangat menginspirasi dan banyak ilmu gitu kan saya coba gitu saya dari daerah Karawang mau nyoba masuk ke Jawa Barat malu lah kan saya kan gitu kan terus Iya. saya bilang sama teman gitu sampai saya izin sama Pak Sonson Pak saya mau masuk chapternya Jawa Barat dong Bu Dekar mikir-mikir dulu ya kalau mau masuk chapter gitu. Kenapa Pak? Saya ngerasa saya nggak akan bakal sembuh gitu kan karena saya nggak ada yang ngomong yang apa maksudnya yang menginspirasi gitu kan. Saya telepon Pak Sonson juga kan kasihan ya karena beliau juga pasti pegang banyak grup gitu kan. Nah, dari chapter itu saya banyak belajar gitu sampai akhirnya eh, ketemu Pak Eko di Bogor, itu ternyata memang benar orang-orang bilang ketika Pak Eko datang itu seperti mereka apa namanya mendapat suatu keberkahan lah gitu kan gitu karena memang asalnya dari teori Pak Eko gitu kan. Nah, saya coba datang gitu kan di situ di samping saya memang pengen belajar gitu kan tentang pola makan yang orang kanker itu gitu kan. Akhirnya saya kenal sama Bu Lina itu gitu kan. Ternyata pernyataan Bu Lina itu yang memang bikin awal saya pengen sembuh gitu. Dia bilang gini, saya sejak ikut Mobi gitu kan setelah di kemo itu saya nggak pernah merasa sakit Mbak, badan saya jauh lebih enak gitu. Nah akhirnya di Bogor itu kita olah napas bersama Pak Eko tuh selama 20 menit gitu kan 20 menit. Nah ada Bu Lina, ada Bu Yulan, ada saya, terus ada Pak Edu, ada siapa gitu kan. Saya tuh takjub gitu kan karena 20 menit bersama Pak Eko itu si pasien yang kanker ini turun gula darahnya itu sampai 10 poin. Saya nggak bisa cuma 5 poin. Saya bilang ini penderita kanker ini dia survive banget ya. Saya yang cuma diabetes untuk saat ini boleh minum sampai 3,5 liter gitu kan, boleh apa namanya ya intinya tidak seberat mereka gitu karena mereka kan harus menghasilkan pH yang sampai 9 ya Pak kalau enggak kan nanti kan sel kankernya itu kan bisa menyebar beda dengan kita yang diabetes gitu kan cukup dengan angka 8 saja gitu kan udah apa dengan posisi aman gitu mulai dari situ saya belajar saya harus sembuh gitu kan harus sembuh gimana pun caranya harus sembuh gitu kan nah saya mulai ngumpulin foto-foto seperti Bu Carkini apa karena saya ngerasa Oh, di mindset saya bakal sembuh ini karena titik kesembuhannya itu udah mulai saya rasain gitu kan karena itu udah masuk ke 10 bulan kalau nggak salah itu 10 bulan tuh gula darah saya udah stuck di 2 digit itu selama 3 bulanan lah gitu ternyata untuk UVT itu saya udah 5 bulan menghasilkan gula darah di bawah 100 itu gitu kan jadi saya ngerasa saya ini harus sembuh gitu dan kesembuhan saya memang ditunggu banyak orang. Nah, mulai dari situ tuh sebelum-sebelumnya memang saya udah terbiasa gitu kan bicara sama mereka gitu kan tentang pola makan ini itu. ini adalah Hmm. dengan Bu Sarkini ya, sebentar. Ya. Waduh, gambarnya tidak bisa dibesarkan. Sebentar. Iya. Nah, ya ini ya Bu ya. Iya. Ada Pak Heeh. Sonson, ada Bu Endang Iya, Yuli. heeh. Ya ini Ini di kan Bogor di Bogor kebanyakan. semua ya. Ya, kebanyakan di Bogor. Ya. Ini Bu Arum, ada Bu Niken, Iya, ada Bu di Sani. Bogor. Iya. Sampai Robihin, ini ketua Bu ya. Iya, ini ketua saya. Tinggalnya di Bumi Ayu, tapi beliau kayaknya masih belum sembuh. Ini yang Bu Yulan ya. Iya, Ibu Yulan itu yang menyemangati saya untuk sembuh gitu. Oke, baik. Sekarang
kondisi yang saat Ibu ini miliki dibandingkan dulu apa saja? Jauh, jauh sekali Pak itu kan. Dulu saya nggak bisa lihat jam dinding, nggak bisa lihat jam dinding gitu kan, karena Jadi mungkin karena nengok ke atas diabetes. ini nggak bisa? Kenapa? Lihat ke atas ini nggak bisa? Iya nggak bisa kalau jam dinding di atas itu nggak bisa Pak. Kadang jarak deket juga nggak bisa gitu. Mata saya memang udah burem banget gitu kan. Saya Oh, nggak ngerti kalau itu burem itu asalnya dari diabetes ya gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. jadi Ibu punya masalah dengan retinopati. Melihat Cuma nggak saya jelas, nggak jelas itu cuman itu aja gitu kan. Nah ya nggak butuh waktu lama kok Pak, 3 bulanan di mobil itu saya udah ngerasa nggak. udah jelas lagi. Iya, udah biasa gitu. Oh, kok bisa lihat jam lagi gitu kan. Terus Ya. kalau kena hujan kok nggak ini gitu. Jadi banyak hal yang bikin saya kok takjub banget gitu kan ya. Bikin takjub itu ya gula darah gitu. Karena saya pernah sampai gula darah saya itu di angka 20, di angka 40-an gitu kan. Saya sampai beli alat-alat lagi gitu kan untuk membandingkan. Saya takut alat ini salah gitu kan. Ternyata ya memang benar gula darah saya ada di situ. Nah, mulai dari situ saya ngerasa bahwa oh saya udah hampir sembuh ya gitu kan. Jadi UVT pertama yang saya lakukan sendiri itu gagal. Ya ternyata ya itu tadi gitu kan, mentang-mentang mau UVT, jadi saya makan dengan menu Portugal. Bapak ngerti? Apa menurut Abu? Menu Portugal, Apa itu porsinya Bu? tukang gali. Makannya banyak banget, Pak. Iya, makannya banyak banget. Nah, ternyata terus saya apa namanya bilang ke Buniken gitu kan. Nah, saya coba konsultasi sama Buniken, Buniken bilang itu karbonnya kebanyakan gitu kan. Gitu. Sebentar, saya ingin memperlihatkan beberapa eh, apa kesimpulan dari Hmm. beberapa cerita Hmm. ini. Di sini adalah makanan-makanan yang Ibu gunakan dan alat-alat yang Ibu gunakan. Ya, betul. Semuanya perangkat-perangkat murah Hmm. ya. Itu pada mulai 1 Maret 2022 Ya. ya. Hmm. Kemudian di sini ada telur, ada VCO, ada Hmm. apa ya? Minyak zaitun itu ya. Iya, minyak zaitun. Minyak zaitun dan Hmm. semua perangkat yang sebenarnya memang Ya, itu standar untuk orang ya. diabetes. Hmm. Cukup murah, tidak terlalu mahal. Ya, Dan betul. kemudian di pola makan selama pelatihan. Hmm. Bapak Ibu bisa melihat di sini, Bu Dekartika membuat menunya sendiri. Rame sekali menunya. Ya. Saya Hmm. jadi ngiler lihatnya, Bu. Benar Bu Niken bilang bahwa Bu Kartika pintar sekali. Bu Aisyah Hmm. mungkin bisa nanti saling berkorespondensi, Bu. Iya, Ini iya. menunya luar biasa nih. Hmm. Eh, yang paling sulit itu adalah mengundang selera. Ya. Dan ini nampaknya bisa mengundang selera. Walaupun bahan-bahannya sederhana, tapi karena Ya, disajikan dengan menarik, jadi betul, betul. menarik. Ini kayaknya harus dijadikan konsultan makanan untuk PMI. Amin ya. Nah, ini fantastis Ya. gula darahnya Hmm. itu dari ada yang paling tinggi itu adalah 71. Gula darah 71 itu kalau dianggap orang lain udah dianggap hipoglikemia. Ya, betul. Tapi ini tidak. 73, 70, 64, 55, 42 sampai dua dua puluh puluh dan baik-baik saja. Ini Ya. kapan tanggal berapa ini, Bu? Aduh, saya lupa ini tanggal Lupa berapa. ya. Di ambang kesembuhan kok, Pak. Yang kesemuan. Ya, di ambang kesembuhan itu. Nah, kemudian untuk pH, ini Bapak Ibu bisa melihat 7,58, bahkan pernah mencapai 9, saya akan Mm-mm. misalkan. Wah, 9, Mm-mm. Ada yang 10. 10, hasil Mm-mm. pernafasan. Mm-mm. Wih, luar Sama biasa. sedikit itu, sedikit air alkali, Pak. Oh ya, 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 heeh. ya. Mm-mm. Ini juga membantu kesembuhan diabetes Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa insulin itu sebenarnya hormon baik. Tetapi kalau andai kata jumlahnya berlebih, eh, itu kadang-kadang apa ya, menghambat, menghambat proses penyembuhan. Jadi gula darah memang harus selalu rendah. Ini bagus sekali, Bu. Ini juga pengujian melalui V terbalik. Mm-mm. Pengujian V terbalik. Ini adalah di mana makan pertama 96, Mm-mm. 96, kemudian pada saat makan 2 jam setelah makan itu 159 dengan menunya seperti ini. Mm-mm. Semuanya lengkap 4 sehat 5 sempurna dan kemudian kembali ke 94. Sama seperti kaidah-kaidah yang diminta yaitu V Di bawah terbalik 100. ya 9, 128, 86.
dengan menu yang ramai seperti ini. Iya. Mm-mm. Luar biasa. 89 14 kemudian 11. 114. Ini benar-benar seperti orang normal, bukan seperti, tapi ini orang normal. Hmm. Ini orang normal. Dan ini penampilan Bu Kartika, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingin berkenalan, dari seorang ibu-ibu menjadi seorang gadis 19 tahun. Iya. Heeh. Ya, karena jadi lebih langsing, memang jadi kelihatan lebih muda, Ya, betul, betul. lebih muda. Nah, ini pada saat kita bertemu kemarin. Tapi ada satu yang menarik. Saya tidak bisa tampilkan, yaitu Ibu bisa kembali head, Ya. Setelah divonis menopause ya. di usia Menopause sejak usia berapa, Bu? 47. 47. Ya, Dan kemudian bisa kembali di 2 minggu ikut pelatihan mobil langsung haid. luar biasa. Ya, jadi perut saya yang tadinya seperti orang hamil 9 bulan itu kempes, langsung Oh, kempes Pak. Itu besar Bapak lihat sekali dulu, sendiri Bu. kan di foto itu kan begitu darahnya tuh meringkel-meringkel gitu kan kayak apa gitu gitu kan kayak apa ya kayak apa sih namanya. Iya kayak tetelan gitu deh, kayak Ya, ya, tetelan ya. gitu kan ya Pak, kayak cincau kalau orang-orang bilang gitu. Itu turun semuanya Pak, leganya minta ampun. Itu berat-berat yang di sini gitu kan, itu yang rasa pegel-pegel apa segala macam tuh udah lepas aja gitu, lepas Oke, aja gitu. dulu Ibu jalan tidak bisa, sulit, Nggak bisa, nginjak lantai nggak bisa. tidak bisa. Itu Mm-mm. hilang. Iya. Sekarang, Ah, luar biasa dengan nah, berat badan seperti itu, nyaman ya, sekali. ya, naik Mungkin tangga mungkin ada susah. satu yang nggak berubah. Mhm. Cara bicaranya masih 100 kilometer per jam, Ustaz. Oh, ini baterai 12 ini Pak. Oh iya, Ibu itu jadi baterai 12 nggak ada capeknya. karena saya lihat Bu Aisyah sama Mas Freddy langsung depis aja di pojokan. Aduh, kayak saya kayak mahasiswa diomelin dosen. Pak Freddy udah hafal sama saya. Iya. Lalu apa saja yang didapatkan selain itu? Gula darah sudah turun, Hmm. kemudian sudah bisa berjalan dengan lancar, Hmm. kemudian hal lain-lain, Bu. Head sudah Kolesterol, kembali lagi. kolesterol Kolesterol yang tadinya turun. 246, 40, ya 248 sekian gitu kan. Jadi 9 bulan pelatihan itu turun di angka 139. Oh, Terus luar biasa. asam urat yang tadinya 10 itu udah 3,7. Wah, luar Gitu. biasa. Iya, 3,7 gitu. Terus saya dulunya penderita anxiety, kecemasan berlebih, makanya gula darah saya tinggi kan gitu. 3 tahun yang lalu saya Hmm. pernah medical check up gitu kan. Cuman karena rumah saya kebanjiran Pak, jadi itu apa apa namanya basah gitu kan, jadi nggak bisa kedetek gitu kan. Terus ternyata 9 bulan di Mobi itu saya coba medical check up kan, medical check up dan itu hasilnya di sini dijelaskan sama dokternya bahwa saya itu sudah tidak menderita anxiety lagi gitu kan. Jadi di sini hasil konsultasi dengan psikolog tidak ada tendensi kecemasan berlebihan, individu yang cenderung perfeksionis terhadap pekerjaan, tidak ada tendensi panic attack. Nah, dulu itu saya sebelum masuk Mobi itu paniknya tuh luar biasa, Pak. Luar Oh, biasa banget. Itu karena ya itu tadi mungkin karena saya hamil 4 kali, tapi 2 anak saya itu meninggal karena apa namanya parasit toksoplasma. Dan saya ngerasa bahwa hidup saya itu berada di titik terendah, Pak, ketika saya tidak bisa hamil dengan baik-baik. Jadi semua kehamilan saya itu saya udah mau melahirkan, anak saya tiba-tiba meninggal. Orang-orang oh, hamil ketika mau melahirkan dengan darah yang segar, tapi darah saya kayak oli, Bu, kayak oli hitam itu gitu. Saya pikir anak saya keracunan gitu kan. Terus akhirnya begitu dokter bilang, ibu anaknya udah nggak ada. Oh iya udah nggak apa-apa. Saya pengen peluk anak saya, boleh kan dok gitu kan? Iya boleh, dia bilang gitu. Tapi jangan bu nanti bu terang enggak. Ini anak saya. Saya saya harus lihat gitu. Saya lihat anak saya biru pak di sininya. Terus bagian dada juga biru. Nah terus saya tanya kenapa ya dok gitu kan. Akhirnya saya ya udah saya bilang saya pengen sendiri dulu dokter saya pengen sendiri ya gitu sampai kamarnya itu saya pengen sendiri saya bilang sama dokternya pokoknya gimana caranya saya pengen sendiri saya bilang sama suami saya pengen sendiri sampai yang jenguk tuh saya juga nggak mau gitu kan gitu akhirnya
udah kejadian itu saya konsultasi lagi untuk bisa punya anak lagi gimana caranya gitu kan. Ternyata hamil saya yang baru usia 2 bulan, 8 minggu gitu kan. Itu janin yang segini itu terbelah jadi 4. Itu dengan ganasnya virus itu Tokso. ya. Kalau Itu Pak Eko parasit. bilangnya parasit ya. Kalau saya tetap Parasit. aja bilang parasit sama virus tuh bedanya apa? Dia tetap aja menghancurkan anak saya, dia tetap aja bikin mati anak saya gitu kan. Saya bilang ini apa ya gitu gitu kan. Nah ternyata dari situ Pak anxiety saya muncul gitu. Jadi saya ikut di Mobi sampai akhirnya 8 tahun kemudian saya bisa menghadirkan anak lagi dalam kehidupan keluarga kami gitu kan. Berarti itu anak kedua. Luar biasa. Saya hamil 4 kali, jadi yang ada anak pertama sama anak yang keempat. Itu juga sama Pak. Lewat program dokter juga gitu kan. Lewat program dokter juga dan memang luar biasa berat juga. Saya harus berperan sama virus gitu Pak. Jadi 1 bulan saya harus mengeluarkan uang tuh sekitar 2 juta untuk beli obat-obat virus itu dan itu harus dipantau sama dokter. Ketika saya salah minum obat itu atau terlupakan, saya harus balik lagi ke awal lagi. Kebayang Pak, capek-capek banget saya bilang gitu kan gitu. Sampai akhirnya anak saya usia 8 bulan setengah, tangannya ini kejepit punggung dan dia harus dikeluarkan dengan kondisi yang paru-parunya itu masih belum sempurna. Saya bilang sama dokter, dok jangan dikeluarin dok, paru-parunya kan masih belum ini. Enggak, Bu, ini harus dikeluarin. Kalau enggak anak ibu bisa cacat gitu kan. Waduh, ini gimana caranya dok? Pokoknya harus dikeluarin gitu kan. Gimana caranya, Bu? Ini harus disuntik paru-paru. Jadi paru-paru anak ibu tuh harus disuntik gitu kan. Biar dia kuat sehingga dia bisa keluar dalam keadaan normal gitu kan. Akhirnya Mhm. ya sudah gitu kan. Ya ternyata anak saya itu kondisinya memang karena ketekan gitu kan. Jadi dia bagian payudara itu jadi besar sebelah gitu kan. Sampai Itu akhirnya 40 hari setelah kelahiran anak saya itu kami di apa diberi kesempatan suami saya tugas di salah satu negara di Jepang gitu kan. Saya pikir oh ya udahlah saya berusaha untuk apa mengobatin anak saya ya gitu kan. Karena kan di Indonesia saya ngerasa saya udah nggak mendapat jawaban yang gimana gitu kan. Cuman akhirnya ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ternyata di usia 17 bulan ya, jadi hampir 1,5 tahun ya saya tinggal di sana gitu kan. Nah, dokter itu mengutarakan satu hal yang bikin saya tercengang gitu kan. Dia bilang gini, Ibu suka coklat ya gitu. Karena kan saya pakai penterjemah kan. Kalau kemana-mana kan pakai penterjemah, apalagi kalau untuk rumah sakit kan gitu kan. Iya, memang kenapa gitu? Oh, itu di coklat itu kan ada yang sejenis kalau di kopi kan itu kafein gitu kan. Kalau di coklat itu saya lupa namanya apa. Dan itu tuh sebenarnya tidak baik dikonsumsi untuk ibu hamil gitu kan karena dia akan menjadikan bayi ini hiperaktif gitu kan. Jadi saya, oh gitu, terus gimana gitu? Kayaknya sama dokter masih belum boleh pulang gitu kan sebelum anak ini bisa bicara. Pak Eko bisa bayangin, mamanya rame begini, anaknya nggak bisa ngomong. Saya tuh bingung gitu anak saya nggak bisa ngomong asli Pak, jadi kalau diajak ngomong anak saya mami mami hai 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 gitu, dia ngomong gitu kan. Terus saya bilang di Jepang itu kan nggak ada televisi yang Indonesia Pak, jadi kan anak saya kan ini, jadi saya amati gitu. Saya bilang sama penterjemah kan gitu, nggak mungkin Bu, saya aja rame kayak begini masa anak saya nggak bisa ngomong. Ya itu tadi dokternya bilang anak ibu nggak bisa ngomong gitu kan. Akhirnya saya ajak gitu penterjemah ke rumah gitu. Saya cari gitu akar masalahnya di mana gitu kan. Ternyata anak saya itu gini loh. Kalau kita di Indonesia ini kan selalu mengajarkan anak misalnya gini. Ada guguk, ada embe, ada sapi gitu kan ini. Nah, di sana dia pakai bahasa Jepang gitu kan. ya ya. Kan akhirnya akhirnya kita bilang Bu, saya nggak bisa kalau nggak pulang ke Indonesia, saya harus pulang gitu. Masalah kakaknya kan harus sekolah gitu kan. Ya, untuk Akhirnya bicara ya. ya, saya dudukin anak saya di depan TV, Pak. Waktu itu kalau nggak salah tuh ada satu cerita film namanya Mahabharata ya kalau nggak salah gitu kan ya. Baru Saya, baru mulai. saya Ya. tolongin anak saya di situ gitu, saya masak gitu kan. Lama-lama anak saya bilang ini, Ibu mau makan katanya gitu. Iya, saya Baik, kaget gitu. baik. Eh, kembali ke ini menjelang akhir. Ya, Kira- Kira-kira eh, apa yang ingin Ibu sampaikan dengan hmm, teman-teman iya. supaya bisa mendapatkan kesehatan seperti Ibu? Oh iya. Ah, Ya, untuk para teman-teman sekarang ya yang sedang berjuang untuk menuju kesembuhan ya, pesan saya tuh cuma satu ya. Hidup ini terlalu indah untuk dibikin mengeluh, meratapi nasib tentang penyakit yang kita derita. Untuk itu,
Bapak Ibu kalau udah berada di Mobi, saya rasa itu adalah tempat yang cocok buat ibu-ibu atau bapak-bapak kita penderita diabetes karena kita di sini nggak cuma diajarin tentang bagaimana cara kita buat sembuh, tapi kita dibekalin ilmu gitu kan. Nah, ilmu itu yang akan kita gunakan untuk diri kita sendiri gitu kan. Jadi Ya. jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Bapak Ibu pasti sembuh. Saya juga bisa sembuh kan? Kenapa enggak gitu kan? Yang kita Ah, lakukan juga sama kan? Bapak Ibu makan telur, saya juga sama kok makan telur juga gitu. apa tanggapan Ibu dengan mobil yang tidak Hmm. berbayar? Ya, mobil luar biasa buat saya gitu karena di era modern seperti sekarang ini jarang ya ada suatu komunitas itu yang apa namanya merujuk ke kemanusiaan gitu. Jadi mobil ini sangat bagus karena saya ingat ceritanya Pak Eko bahwa penderita diabetes itu tidak semua berasal dari kalangan yang mapan dari sisi ekonomi. Nah, di sini kita kan menjalani pengobatan kan tanpa obat dengan makanan pokok kita adalah telur gitu. Jadi kenapa Bu nggak mau dicoba? Kenapa tidak mau berusaha? Ya, pokoknya Bapak Ibu semua pasti akan sembuh, pasti akan sembuh. Di Mobi ada garansi sembuh selama Bapak Ibu mau menjalankan kaidah-kaidah yang diterapkan di Mobi. Patuh sama mentor, jangan cheating itu yang paling penting. Karena sedikit apapun cheating itu akan menghambat kesembuhan. Meskipun Bapak bilang, oh ini makanan ini enggak ini tetap Bu. Dia akan tetap menghambat ini apa kesembuhan gitu kan. Jadi gula darah kita yang tadinya 90 itu akan stuck gitu. Dia nggak mau turun-turun lagi kalau ibu memasukkan karbo. Jadi hati-hati ya. Cheating nggak ada yang bisa dibanggakan dari yang namanya cheating. Itu Ya. akan menyengsarakan diri sendiri. Lalu Ya, saya rasa. Hah? dengan para mentor siapa Ibu merasa terkesan dari Mentor mentor-mentor yang gitu? semua mentor baik. Semua mentor punya karakteristik sendiri dan mereka punya apa namanya gaya bicara yang bisa bisa dekat dengan para anggota gitu kan. Karena apa? Mentor itu tidak hanya dia pandai ya dalam menguasai ilmu mobi, tapi dia juga harus memiliki rasa sabar yang tinggi terhadap anggotanya. Nah, di sini saya lihat mentor-mentor itu punya rasa sabar yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Sabar itu nggak ada sekolahnya, sementara ujiannya itu tiap hari. Tapi di sini Mobi bisa lewat Pak Eko tuh bisa melahirkan mentor-mentor yang handal. Nah itu yang saya bilang salut gitu kan. Sampai akhirnya mereka tuh juga pernah bilang gini, lah Butika lama-lama kok kayak mentor yang ngomongnya ya gitu. Saya bilang masa sih gitu yang jelas saya rame. Saya di sini dengan kesembuhan saya akan mendampingi Bapak Ibu gitu kan untuk memberi semangat gitu kan, memberi contoh gitu kan bahwa saya adalah produk yang sudah sembuh dari diabetes gitu. Jadi kalau saya bisa, kenapa nggak bisa Bapak Ibu? Semangat ya semua, pasti bisa Harus dong. Masa saya bersemangat, tidak iya. bisa? Terima kasih sekali, Bu Sama-sama Kartika. Pak. Mudah-mudahan Amin. ini akan Ya. menjadi penguat sama seperti Bu Aisyah, sehingga teman-teman yang patah semangat di tengah Iya, jalan amin, amin. bisa melihat ya satu yang orangnya lebih kalem dari Bu Aisyah Ya, betul. dan satu rame banget. Rame banget. Cepatnya tadi mungkin 150 kilometer per jam tadi. Bukan lagi 100. Baterai 12, Buat 12. 12 baterainya, Pak. Cepat sekali karena saya dengar ini ngomong apa ya? Cepat banget ya. Ya tapi baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, selalu sehat selalu. Salam buat Amin, keluarga. amin. Amin. Saya doakan ibu selalu sehat Amin. di masa depan. Selamat berlebaran nantinya. Bu Aisyah Amin, juga. amin. Iya, Terima Pak, kasih banyak. selamat ya. Sampai ketemu lagi. Ya, amin, Baik. amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Langsung Freddy. usaha